kasih untuk Dewan Stasi, Polri, Kaling, tokoh-tokoh umat yang ada dalam stasi Santo Petrus Rasul. Saya pikir hari ini saya datang misa saja, karena waktu saya tidak ada juga. Rapat saya ada acara di stasi dan setiap hari kita acara seperti ini. Oh bisa ya. Tetapi akhirnya ya seperti ini di setting untuk memang rencana saya itu memang bisa di sini sekaligus pamit, tapi saya tidak pernah bayangkan bahwa umat, Dewan Stasi, Korwil, Kalin, tokoh-tokoh umat, seluruh umat mempersiapkan acara singkat seperti ini yang bagusnya. Oleh karena itu, pertama saya ucapkan terima kasih. Saya memang sudah mendapat SK dari provinsial, masih tunggu SK dari Uskup untuk pindah ke Kranji tanggal 1 Maret menggantikan Romo Ansel. Romo Ansel pindah, dengar-dengar kalau bukan ke Matraman kembali ke Arnoldus. Sudah 7 tahun saya ada di Paroki Arnoldus sebagai orang beriman juga, bersama-sama umat beriman di sini. Dan kesan saya yang sangat kuat di dalam diri saya sebagai orang beriman yang kebetulan pastor, bahwa umat Paroki Arnoldus seluruhnya adalah orang yang cukup mempunyai intensitas yang tinggi terhadap hal-hal rohani. Sangat. Ini bukan karena saya mau pamit kalau saya katakan, bukan. Itu kenyataan yang saya rasakan sebagai Romo selama 34 tahun sebagai imam. Imamat saya lebih banyak di Kalimantan, dan di sana ya Romo yang mencari umat, di sini umat yang mencari Romo. Ya, di sana kalau Romo dengan Tommy seperti ini ke stasi, Romo juga ya, karena biasanya Romo datang duluan karena mereka pagi-pagi kan masih dengan perahu, lihat perahu dulu di sungai ikan. Lalu Romo yang datang duluan, biasanya Romo sapu gereja dulu. Sesudah itu Romo susun kursi dulu untuk umat. Nanti sekitar jam 10 atau setengah 11 per umat satu-satu datang. Situasi yang berbeda. Dan itu saya alami mulai dari akhir tahun 80-an sampai dengan pertengahan tahun 2000. Lama, di 20 tahun saya mengalami situasi seperti itu. Dan sungguh saya menghayati itu dengan sangat sangat gembira. Saya tidak pernah menyesal sebagai imam bahwa saya pernah ditugaskan di tempat yang sulit. Tidak. Saya bersyukur bahwa saya mengalami situasi seperti itu dalam kehidupan saya sebagai imam. Dan juga sebagai imam saya juga bersyukur bahwa saya dapat tempat di wilayah yang disebut kota metropolitan. Jadi pengalaman saya sebagai imam cukup lengkap. Dari tempat yang pastor mencari umat dengan segala kegiatan, pastor yang harus mulai. Bayangkan kalau kita bisa awal tahun 90, kalau saya bisa, saya juga ada sama bapak, saya juga doa nyanyi puji syukur pada bakti itu, saya angkat lagu. Jadi kalau misalnya waktu prestasi dan mereka nyanyi putus, saya bingung karena saya sebentar ucap itu harus nyanyi lagi. Itu nyata dalam kehidupan saya pada tahun 89 sampai awal 90 ke atas. Itu yang suasana kehidupan umat beriman seperti itu. Dan bagi saya ini bukan hal yang jelek. Bagi saya sebagai seorang yang diutus untuk mewartakan Injil, Injil hari ini kan menarik. Yesus masuk ke padang gurun kan? Dibawa oleh setan masuk ke padang gurun.
Tapi saya bukan dibawa oleh setan masuk ke Yesus memang, karena dia Tuhan. Dan setan yang mau menggoda dia, maka dia dibawa. Tapi kita mendengar dalam Injil bahwa walaupun Yesus ada di padang gurun, malaikat-malaikat datang melayani dia kan? Tadi. Kalau Romo Ambrose, malaikat-malaikat datang melayani saya juga harus hati-hati dengan malaikat-malaikat ini. Setuju ya? Dari Injil tadi mengatakan Yesus ada di padang gurun, lalu begitu menghadapi suasana yang penuh dengan keliaran, liar sama sekali, sangat liar, kekacauan sama sekali. Dan dalam situasi kekacauan itu, malaikat-malaikat datang melayani dia. Saya tidak bisa menyamakan diri Yesus. Kalau saya seperti itu, saya tidak tahu malaikat-malaikat ini apakah bisa saya alami sebagai penyelamat atau sama-sama rusak nanti. Tapi itu satu pengalaman yang saya alami, bahwa kehidupan umat di paroki Arnolus selama saya alami sebagai imam selama 7 tahun sungguh sangat indah dalam hal iman. Satu hal yang menjadi nyata untuk kami di Arnolus itu, imam yang selalu pernah ada di Arnolus itu pindah ke tempat lain, kesan yang ini di kehidupan iman umat menyangkut sakramen-sakramen itu sangat tinggi. Pelayanan sakramen sangat amat tinggi, khususnya pengakuan dosa. Ini mengaku dosa lagi. Itu ada teman Romo yang pernah dalam pengakuan muntah. Muntah bukan karena dosa umat yang begitu banyak, tapi karena kelelahan, kecapean. Romo siapa Katus? Romo siapa yang sekarang pergi ke Afrika, sudah kembali ke Indonesia? Siapa Katus? Julius Katu. Itu pernah muntah karena pengakuan dosa yang terlalu banyak. Jadi itu kami alami sebagai imam, dan bukan kami melihat itu sebagai satu kehidupan iman umat yang luar.